Shalom. Saya nggak usah memperkenalkan diri ya, sudah tahu semua ya. Ya, tiba saatnya bagi saya ya, setelah teman-teman sudah mendahului saya, maksudnya berfirman dahulu ya, yang sudah jago-jago. Tiba saatnya bagi saya hari ini kita akan sama-sama sharing ya saudara. Saya masih juga sama seperti saudara, sudah lagi belajar ya, kita sama-sama mau belajar dengan Tuhan ya. Baik, kita akan PPT-nya. Kemarin saya ditanya sama Julian ya, saudara Julian kata, mau PPT, pakai apa PPT yang kayak uang biasanya, PPT sekarang ya, uang pelajaran aja PPT ya. Ini kalau di rumah semalam mungkin ya, istri sama anak saya mau PPT pakai Rena. Akhirnya ya udah, saya minta anak saya membuatkan dia. Judulnya adalah Fakta Paskah ya. Kita akan sama-sama baca Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Agak panjang ya, saya baca bagi saudara. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah berguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menyenyum ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi ya? Karena ini masih dalam bulan Paskah ya, jadi saya angkat tema ini ya. Kita ini akan merasakan bahwa pada hari ketiga ya, hari Minggu ya, setelah Sabat ya, saya tak perlu menceritakan ya kenapa waktu Jumat ke Sabtu 3 hari. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Abang ya. Pada hari Minggu itu pagi-pagi benar perempuan ini ingin menjenguk kubur Tuhan Yesus gitu ya. Tapi ketika sampai di tempatnya itu mereka kaget ya. Loh, kok pintunya nggak terbuka ya? Itu ya, kayak gambar itu ya. Saya belum pernah ke Israel. Apakah memang sebesar itu pintunya? Saya ada lihat yang agak kecil ya. Ini kok besar gitu ya. Mungkin beda-beda ya sebenarnya. Nah, ketika mereka melihat ke dalam kosong gitu. Lalu waktu itu tiba-tiba cering gitu ya. Ada dua orang malaikat gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Ya gambarnya ya. Sebenarnya ada orang yang berkilau-kilauan. Lalu diberikan, kenapa kamu mencari gitu ya? Yang sudah bangkit gitu ya. Lalu setelah itu dengan ketakutan akhirnya cewek-cewek ini cerita ya pada rasul-rasul ya, murid Yesus ya, ada 11 dan juga ada beberapa murid yang lain. Apa tanggapan murid-murid ini? Oh, mereka ngomong pada itu kayak ngomong kosong ya. Mereka nggak percaya sebenarnya. Padahal kita tahu ya, murid-murid ini sudah bersama Yesus 3,5 tahun ya. Bahkan sebelumnya kan Tuhan Yesus sudah menceritakan ya, sudah memberikan
sinyal-sinyal gitu ya. Ya, kalau pas sekalian, Tuhan Yesus itu sudah spoiler ya. Ya saudara, ini ya. Yesus sudah memberikan spoiler saudara ya, mengenai kematian dan kebangkitannya gitu ya. Kita baca Matius 26 ayat 2. Aduh, kecilnya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Lalu Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu ketika ini Matius 26 ayat 31-32, maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini bocoran dari Tuhan Yesus sebenarnya. Karena kalau murid-murid sudah bersama Tuhan Yesus, mereka sudah melihat ya, segala mujizat-mujizat yang dilakukan, kok mereka masih tidak percaya sebenarnya. Oh, banyak berkata, wah ya, murid Tuhan Yesus itu kan cuma nelayan ya. Mereka itu cuma orang-orang awam gitu ya. Istilahnya mereka mungkin tidak punya pendidikan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu ya saudara. Pada zaman Tuhan Yesus ini, bangsa Yahudi ini sebagai pengetahuan aja ya, karena agak keluar sedikit ya. Ada seperti kayak kita dulu itu wajib belajar ya. Kalau saya waktu SMP itu Indonesia mencanakan ya, wajib belajar waktu itu hanya 6 tahun, jadi cuma SD saja ya. Lalu berkembang 9 tahun, lalu 12 tahun ya. Begitu juga dengan di bangsa Yahudi ya, bangsa ini yang bangsa pilihan. Waktu zaman Tuhan Yesus juga mereka itu ada wajib belajar ya. Ada 4 tahap ya saudara ya. Ini saya juga melihat ya. Kalau dulu kan kita sekolah mingguan murid Tuhan Yesus itu semua nelayan-nelayan ya, sederhana gitu ya. Mungkin kurang pendidikannya ya. Ternyata enggak saudara. Mereka itu dari umur 5 tahun ya, mereka sudah harus belajar tentang Taurat ya. Itu tahap-tahapnya, 1 Mikrah, Misnah, ya, Mispot, Talmud gitu ya. Jadi waktu umur 5 mereka belajar membaca Alkitab, mulai 10 tahun juga belajar lagi, ada usia 13 tahun. Nah, ini waktu itu Tuhan Yesus, ingat saudara ya, pada waktu umur 12 tahun Tuhan Yesus datang ke tempat suci, lalu tukar pikiran dengan para imam-imam, sampai mereka heran ya, dengan kepintaran Tuhan Yesus. Lalu yang tahap keempat adalah Talmud. Talmud ini pada usia 15 tahun ya. Lalu di usia Talmud ini, di tahap Talmud ini, para rabi-rabi itu memilih anak-anak murid-murid yang jenius, yang pintar ya, termasuk itu pasti Tuhan Yesus gitu ya, untuk mengikuti tahap kelima, Midras gitu ya. Midras ini adalah level madrasah gitu ya, kayak orang seberang gitu ya, ada usia 20 ini disiapkan untuk mereka menjadi rabi, menjadi guru ya. Jadi nggak semua bisa ke tahap ini, hanya orang-orang pilihan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus ikut dalam tahap kelima ini. Makanya banyak waktu itu kan kita banyak melihat Tuhan Yesus dipanggil apa saudara, panggilan Tuhan Yesus rabi, ada yang panggil guru gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus juga hari-hari tertentu mengajar di bait suci. Ya, kita baca Yohanes ya. Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi Tuhan Yesus ada guru dan rabi ya. Tingkatannya sudah tinggi gitu ya. Jadi murid-muridnya ini jadi nggak hanya ikut Tuhan Yesus 1-2 hari saudara. Mereka ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Mereka belajar tentang hukum Tuhan ya. Bahkan mereka jadi belajar dengan Tuhan Yesus sendiri, sang firman itu ya. Jadi mereka bukan orang sederhana ya. Lalu kenapa mereka kok bisa sampai gak percaya gitu ya, masih gak percaya kalau kata itu ngomong kosong gitu ya saudara. Mungkin dalam mereka sangat ketakutan ya. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan,
dan gunung ya saudara. Banyak murid Yesus juga dicari ya, untuk dibunuh ya. Sehingga mereka mengalami ketakutan. Jadi orang yang merasakan ketakutan itu ya, jadi logikanya itu jadi menurun gitu saya. Coba kalau ketakutan itu terakhir imannya juga jadi turun ya. Ini yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Lalu dari kisah ini kita akan belajar ya tentang 3 hal ya. 3 makna penting dari kisah yang kita baca ini saudara. Yang pertama adalah kuasa Tuhan itu tanpa batas. Dalam Lukas 1 ayat 2-3, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini adalah kuasa Tuhan Yesus. Kuasanya itu tanpa batas, karena Tuhan sudah bangkit ya. Seperti lagu tadi ya, Dia bangkit, Dia hidup ya. Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati ya saudara. Kematian adalah batas terakhir dari kehidupan manusia ya. Siapapun tidak dapat memperpanjang hidup manusia. Banyak orang mau coba ya, untuk memperpanjang hidupnya gitu ya. Seperti kita dulu, saya dengar Michael Jackson gitu ya, dia tuh makannya jadi atur ya, tidurnya juga ada tempat tidur khusus ya. Dia harus menghirup oksigen murni ya. Untuk apa? Untuk memperpanjang hidupnya. Tapi apa yang terjadi ya, kenyataan berkata lain. Pada usia muda Jackson juga meninggal ya. Gak bisa, manusia berusaha bagaimanapun, semua di tangan Tuhan ya. Kalau Gembala pernah berkata ya, mati hidup manusia itu gak bisa ditawar ya. Semua itu adalah otoritas Tuhan. Demikian dengan kematian ini Tuhan Yesus sudah menyatakan ya, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan kita ya. Kalau kita tahu kan Tuhan Yesus itu dikubur di Bukit apa saudara? Bukit apa? Bukit Golgota atau nama lainnya apa? Bukit Tengkorak. Tengkorak itu adalah tulang kepala. Kalau ingat waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada si ular ya, bahkan Tuhan mengatakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan ular gitu ya. Keturunan manusia akan meremukkan kepalamu ya, dan keturunan ular akan mengangkut tumitnya. Ya ini adalah salah satu pernyataan Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu waktu disalibkan di Bukit Tengkorak, jadi salibnya itu tertancap ya, menghujam Bukit Tengkorak. Jadi menghancurkan Tengkorak ini merupakan juga pengenalan firman Tuhan ya. Jadi kuasa Tuhan juga mau menghancurkan kuasa jahat ya. Kuasa maut telah dihancurkan oleh Tuhan ya. Jadi manusia itu hanya bisa berusaha juga dengan kelahirannya. Manusia berusaha ya. Ada orang namanya program bayi tabung gitu ya. Untuk karena nggak bisa memperoleh anak, manusia berusaha. Jadi kita mengatakan bayi tabung. Bayi tabung pun dokter di Surabaya mengatakan hanya 20-30% berhasil. Ya, berhasilannya sangat minim ya. Itu terjadi bisa berhasil juga karena pasti karena izin dari Tuhan ya. Jadi Tuhan kita itu maha kuasa ya. Apapun keadaan kita sekarang ya. Walaupun kita ini seperti saya hitam ini ya saudara ya. Ya, apapun keadaan fisik kita ini kita harus berbangga. Kita ini adalah survival ya. Ya. Kita ini dari jutaan sel sperma hanya satu yang bisa survive menuju ke ovum ya, dan menjadi kita. Jadi kejadian kita ini ajaib sungguh dahsyat gitu ya. Jadi apapun kita ya, jangan pernah minder sebenarnya. Ya, jangan pernah takut. Kita ini anak Tuhan ya. Kita memiliki Allah yang maha kuasa yang telah mengalahkan segala hal ya. Bahkan maut pun sudah dikalahkan. Apalagi coba cicilan banci ya coba ya. Cicilan gitu ya. Jangan sampai saudara sedih gitu ya. Pasti Tuhan sanggup ya. Amin. Aminnya kok gitu ya.
Ya, ya, ini adalah ada sebuah joke ya, ini joke bapak-bapak ya. Joke, ya. Ada seorang suami gitu ya, bersama istrinya dan mertuanya ya, mertua cewek, pergi berlibur, ke Israel. Ya, setelah berlibur tanpa atau sebabnya tiba-tiba ini sang mertua ini meninggal di tanah suci ya. Israel meninggal. Lalu akhirnya diuruslah ya untuk pemakamannya. Lalu diberitahu sama sang suaminya, kalau mau dikuburkan, pulangkan ke Indonesia gitu ya. Umpamanya membutuhkan $5.000. Sedangkan kalau dikuburkan di sini murah aja, pego atau $50 gitu ya. Bukan jauh ya. Oh ya, lalu akhirnya suami ini berpikir sekali. Akhirnya dia memutuskan, oh ya baiklah, saya putuskan dikirim pulang aja. Ini 5.000. Ya tidak apa-apa gitu. Kaget ini yang ngurusnya. Lalu akhirnya yang ngurusnya tanya, kenapa? Kok mau ya mengirim ke Indonesia padahal biayanya mahal. Kalau di sini cuma cepet dolar, gitu ya. Kadang sana masih 5.000, berapa kali lipat gitu ya. Lalu kamu mungkin sangat cinta ya sama mertuanya ya. Si suami tadi, bukan begitu ya. 2000 tahun yang lalu ya. Kok saya ketawa dulu ya? Belum. 2000 tahun yang lalu seorang yang dikuburkan di sini ya, 3 hari ini bangkit. Saya nggak mau mengambil resiko besar. Nanti mertuanya bangkit juga ya. Ini juga. Kok nggak ngerti? Nggak paham ya. Nanti saya jelaskan. Ya, jadi gitu ya, hanya joke ya, biar nggak Pak Gembala kok kelihatan serius gitu. Nanti menilai saya atau gimana? ya itu ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut sebenarnya. Ya. Apapun ada masalah saudara, apapun ada problem yang saudara hadapi saat ini, jangan pernah kecil hati. Tuhan pasti membantu saudara. Kuasa kebangkitannya kita miliki, kita menjadi lebih daripada pemenang seperti yang aku lakukan tadi itu ya. Lalu yang kedua, cepat saja sebenarnya kita baca bahwa ini adalah pengenapan firman Tuhan ya. Lukas 24 ayat 7-8, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Tadi kan kita sudah baca ya, waktu saya tampilkan yang spoiler kali itu ya, Matius 26 ayat berapa kali itu? Saya tulis ya. Tolong saya di next. Ini ya, Matius 26 ayat 31 dan 32 itu. Tuhan Yesus kan berkata itu pada ayat 32 itu, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Ini adalah penggenapan dari janji-janji Tuhan. Alkitab adalah firman yang benar dan bukan kebohongan. Kitab yang akan terjadi, penggenapan firman-Nya pasti akan terjadi. Kalau kita tahu akhirnya ini keadaan Timur Tengah semakin memanas ya. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa akhirnya zaman ada perang Gog dan Magog gitu ya. Nanti kita minta Bapak Gembala untuk menjelaskan tentang ini ya, bahwa nanti di Timur Tengah itu akan memanas ya. Akan ada 2 kekuatan besar yang akan berperang dengan bangsa Israel, yaitu yang diraih oleh Iran sama Rusia. Iran dan Rusia ini kan dari bangsa Tur
Persia kalau dulu ya. Yang dua kekuatan ini akan menyerang bangsa Israel, dan itu akan terjadi perang besar, perang yang namanya Armageddon, gitu ya. Nah, itu semua ada sebenarnya, dan penggenapan itu satu persatu akan digenapi. Firman Allah ini semuanya pasti akan terjadi, ya. Kita nggak pernah khawatir sebenarnya akan hidup kita. Allah berbicara mengenai penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menubuatkan, dia pasti akan menggenapinya. Berarti Tuhan Yesus juga pernah diolok-olok ya, pada waktu disalib. Hai engkau yang, pada Matius 27 ayat 40 ya, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Ya, mereka lupa. Mereka kira bait suci yang Tuhan maksud itu adalah bangunan, padahal yang dimaksud adalah dirinya sendiri ya. Seperti bahwa Tuhan Yesus akan mati setelah 3 hari dan akan bangkit ya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan bahwa sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apapun beban-beban yang berat yang saudara hadapi saat ini, mari kita lepaskan semuanya ya, supaya kita dapat beribadah pada Tuhan itu dengan bebas gitu ya. Jadi kita dapat menyembah Dia dengan hati yang luas gitu ya, hati yang lapang ya, bebas dari segala belenggu-belenggu dosa gitu ya. Percayalah bahwa ketika kita lepaskan ya, God will make a way. Tuhan akan membuat jalan bagi kita. Firman-Nya ya dan amin. Tapi kalau kita tidak mau, kita berkeras hati, tidak mau melepaskan, maka kita akan terikat terus ya. Tuhan katakan lepaskan gitu ya. Lalu yang ketiga, coba saja ya, kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada semua orang. Kita baca Lukas 24 ayat 10 sampai 12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka berbicara kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa kain kafan cacat. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Ya. Murid-murid semua diberitahu ya tentang hal yang sama, bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong dan Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi sebagian murid-murid berkata bahwa itu hanya omong kosong dan hanya Petrus saja yang bangkit lalu pergi ke kubur. Dalam setiap orang ditawarkan pemberitaan yang sama. Setiap murid diberitakan hal yang sama, tetapi hanya satu Petrus yang pergi cepat-cepat ke kubur itu. Berita salib ini adalah berita keselamatan ya saudara. Tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi semua diberitakan berita keselamatan. Tetapi yang menerima keselamatan hanya yang mendengar dan percaya. Keselamatan ini ya memang anugerah ya. Juga ada mujizat ya. Siapa yang merespon baru akan mengalami. Yang tidak percaya mujizat, jangan bermimpi sudah mengalami mujizat itu. Pada suatu ini akan saya cerita dulu ya, retreat itu ya, dikit yang anak-anak remaja gitu ya, anak-anak yang masih muda-muda. Suatu saat sang moderator ini membawa 2 silver queen, kayak biasa Julian gitu ya, bawa silver queen 2. Lalu tanpa ada apapun mereka menawarkan, siapa yang mau gitu ya, semuanya mau gitu ya, saya gitu ya, silakan maju. Wah, namanya anak-anak yang pikirannya selalu kritis, wah mosok ya dikasih gratis kan ya, pasti ada kayak kita semua kemis ngomong ada bintangnya, secara dan ketentuan berlaku gitu ya, pasti ada apa disuruh apa, suruh nyanyi lah, suruh apa gitu ya.
mereka berkasa khusus diri, wah pasti mosok kayak gratis ya. Jadi semuanya nggak mau, tapi suruh maju nggak ada, nggak ada yang maju ya. Akhirnya ada 2 orang yang maju, dan benar coklat itu diberikan kepada mereka dengan gratis tanpa syarat gitu ya. Demikian dengan keselamatan ini sebenarnya. Keselamatan berita ini diterima ya. Berkatakan dalam beritakan ya, selama ini kepada segala penjuru dunia. Tapi tak semua orang yang mendengar itu dapat menerima, seperti murid-murid kebanyakan ini ya, mereka nggak percaya gitu ya. Tapi Petrus tentang iman yang dia percaya gitu ya. Kalau kita mau merespon, kita mau percaya, kuasa yang kita alami, itu terus manusia diberikan kehendak bebas ya, free will gitu ya. Saudara bisa melakukan kapok, Tuhan tak apa-apa. Tapi resiko yang akan kita lakukan kita harus tanggung sendiri. Demikian dengan juga keselamatan, Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Siapa yang merespon? Siapa mau menerima dengan hati yang penuh ucapan syukur? Kita ini amat pilihan sebenarnya. Gak semua orang bisa ya. Bahkan ada seorang pendeta pun yang bahkan meninggalkan agama lebih halal. Ya, mereka yang sudah mengerti firman, tetapi bisa mudah meninggalkan, bahkan berkuah-kuah yang menjadikan agama kita. Banyak ya, Tuhan katakan apa? Banyak yang dipanggil, Pak? Sedikit yang dipilih. Kita mau menjadi yang mana misalnya? Kita hanya mau dipanggil saja, apa mau dipilih juga? Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah bagi kita. Maka dari itu, mari kita respon firman dengan baik. Makanya penutup kita baca Yohanes 3 ayat 11. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sudah sampai sini firman Tuhan. Saya kembalikan kepada saudara Bapak Ketua, Bapak Junior.